Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku pikir sudah waktunya untuk pergi. Tang Wutong tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak ingin meninggalkannya, tetapi dia harus kembali pada akhirnya. Selama periode waktu ini, setelah dia mengalami pertempuran di pegunungan Mingdo, banyak dari potensinya telah dilepaskan dan dia meningkat dengan sangat cepat. Aku harus kembali. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Aku berdoa agar dia menemukan Dong Or sesegera mungkin. Perasaan ini tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata, seolah-olah ada sumber cahaya yang tidak diketahui di lokasi itu. Kosong. Perasaan kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya menjadi semakin kuat, tetapi semuanya tampak tenang di saat berikutnya. Gelombang naga mengaum bergema di benaknya dan berdentang dengan sukacita. Dong Er. Woyuha menatap kosong ke Tang Wutong yang tidak jauh darinya dan hanya berdiri di sana, menatapnya dengan linglung. Woyuha telah melakukan meditasi mendalam selama lebih dari sebulan. Dia telah bolak-balik melalui pencerahan dalam langit berbintang yang tak ada habisnya itu. Tetapi semuanya tampak lenyap begitu dia melihat Tang Wutong. Woyuha dengan lembut memeluknya. Dong Er, Dong Er. Ada panggilan lembut di telinganya dan suara itu terdengar seperti mimpi. Mereka berpelukan erat pada saat ini dan seluruh ruangan tampak bercahaya. Woyuha bergumam. Meskipun kita hanya dalam mimpi, aku bersedia untuk tetap berada dalam mimpi ini selamanya. Tolong izinkan aku tidur untuk selamanya jika ini mimpi. Dengar, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Tahukah kamu itu? Aku tetap pergi dengan kapal kosong pada hari-harimu meninggalkan sisiku. Kamu telah kembali dan rohku telah kembali. Aku mencintaimu, Dong Er. Aku rela mencintaimu dengan segalanya untuk akhir kekekalan. Dan aku rela membakar hidup dan jiwaku sendiri agar kita bisa bersama. Itu saja yang aku inginkan. Jika ini adalah mimpi, biarkan aku tetap tertidur lelap. Tang Wutong tertegun sejenak dan tenggelam secara naluriah. Dia memanggilku untuk Wang Dong Er. Aku hanya mimpinya. Aku hanya bayangannya. Rasa pahit muncul di sudut bibir Tang Wutong. Dia tidak ingin meninggalkan pelukan hangat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain dengan lembut meletakkan tangannya yang erat-erat melilitnya. Tidak peduli berapa banyak kerinduan yang dia harus miliki dalam pelukannya. Maaf, aku adalah Wutong. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Woyuha. Ini seperti petir untuknya, dan tanpa sadar dia melepaskan tangannya dan melayang mundur seperti sambaran petir. Mata Woyuha dipenuhi dengan harapan dan mimpi sebelum ini, tetapi itu perlahan-lahan redup saat dia menatap Tang Wutong di depannya. Tang Wutong memalingkan matanya, perasaan kosong memberinya penderitaan yang tak terbayangkan jauh di dalam hatinya dan dia merasakan ingin mati. Wajah Woyuha sedikit pucat saat dia menatap Tang Wutong. Maaf, katanya dengan susah payah. Aku yang harus minta maaf. Aku mengangkitkanmu dan membangunkanmu dari mimpimu. Tapi aku bukan dia. Dan aku meminta maaf karena membuat mimpi manismu menjadi mimpi buruk. Tang Wutong mengangguk dengan lembut ke arahnya sebelum dia dengan cepat berpaling dan pergi. Woyuha masih linglung. Dia bukan dia. Dia adalah Tang Wutong dan bukan Dong Erku. Tapi mengapa pelukannya terasa sangat akrab? Jika dia tidak mengatakannya, mungkin aku benar-benar akan memperlakukannya sebagai Dong Er. Di mana kamu, Dong Er? Air mata mengalir di pipinya seperti air terjun. Dia mencengkram erat tinjunya ketika dia tiba-tiba berbalik dan menatap keluar jendela. Woyuha bisa melihat Tang Wutong yang berlari dengan gila. Dia bisa melihat warna hijau keunguan memancar dari tubuhnya dan kekuatan yang tidak diketahui menarik tubuh dan jantungnya. Dia mengawasinya sampai dia menghilang di cakrawala dan sosok yang identik dengan Wang Dong Er lenyap begitu saja. Dong Er,
Dong di mana kamu? Di sekte Tang Nan, Qiu sangat cemberut dan emosinya meluap-luap. Kita sudah sepakat, kita seharusnya kembali ke sekteku dan menjelajahi daerah tersembunyi, tetapi dia bahkan tidak mengatakan apapun kepadaku sebelum dia pergi ke kultivasi tertutup, dan dia memilih waktu yang salah untuk itu. Juga apakah dia sengaja berusaha menghindariku? Kita sudah sepakat untuk menjadi saudara, jadi mengapa dia menghindariku? Dasar brengsek. Semua orang di sekte Tang sangat sibuk. Selama sebulan terakhir mereka sibuk dengan masalah administrasi atau kultivasi. Dan Qiu juga sama. Dia tidak ditugaskan banyak pekerjaan karena dia memiliki kepribadian yang sangat mudah marah dan tidak sabar. Dan dia ditugaskan untuk lebih fokus pada kultivasi, namun berkultivasi terlalu lama juga membuatnya merasa frustasi. Dia benar-benar mulai menemukan kesepian ini tak tertahankan. Dia masih berjalan ke depan saat sosok menghalangi jalannya. Hei, keluarlah dari jalanku. Dan Kiki sudah dalam suasana hati yang buruk dan emosinya yang panas segera meledak. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia meledak. Kau tidak akan bisa menikah di masa depan jika kamu terus melakukan ini. Orang itu membalas padanya. Apa hubungannya denganmu? Dan Kiki sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang yang menghalangi jalannya. Dan matanya melebar ketika rahangnya jatuh. Wo Yuhao menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Jangan mengutuk, kau seorang gadis. Kemarahan Nan Qiu dari sebelumnya segera padam. Suaranya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Lagi pula itu benar, mengapa kau peduli apakah aku bisa menikah atau tidak? Hah, kau ternyata masih tahu bagaimana cara kembali. Maaf Qiu. Wo Yuhao berkata dengan nada meminta maaf. Aku tidak tahu keterlambatan ini akan begitu lama, maafkan aku. Suasana hati Nan Qiu langsung terangkat ketika dia mendengar Wo Yuhao meminta maaf. Dia menatapnya dan berkata, apakah kamu masih akan pergi? Aku sudah menunggumu selama lebih dari sebulan. Wo Yuhao menjawab, ya tentu saja, kita akan pergi. Kita bisa pergi kapan saja. Aku menunggu instruksimu. Nan Qiu sangat gembira, ya itu jauh lebih baik. Aku akan memaafkanmu untuk sementara waktu karena sikapmu yang baik dan aku akan memikirkan bagaimana berurusan denganmu sesuai dengan bagaimana kelakuanmu nanti. Baik. Wo Yuhao berdiri tegak saat dia tersenyum dan berkata, ayo kembali ke sekte Tang. Aku akan melapor ke kakak tertua dan kemudian aku bisa pergi bersamamu. Ya, dan Qiu mengakui saat dia berbalik ke arah sekte Tang. Wo Yuhao pergi untuk menemui Bebe sesegera mungkin. Setelah kembali ke sekte Tang, Bebe tampil jauh lebih baik daripada yang dia miliki sebulan yang lalu. Susensi dan yang lainnya telah membantu berbagai banyak dari bebannya. Setelah mereka kembali dan dia akhirnya punya waktu untuk terus berkultivasi. Akhirnya bangun adik junior, bagaimana itu? Berapa banyak yang telah kamu dapatkan? Bebe berbicara dengan kejutan yang menyenangkan. Wo Yuhao mengangguk dan menjawab, aku telah memperoleh banyak hal namun aku tidak bisa menduplikasinya untuk semua orang. Bebe menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Kamu memilih jalanmu. Jalur setiap orang berbeda, tetapi pada akhirnya kita semua akan mencapai tujuan yang sama selama kita bekerja keras dan menemukan arah yang benar. Dan jika kita tidak mengambil jalan pintas. Nan Qiu terkikik dari samping. Kakak tertua, kata-katamu mulai terdengar semakin filosofis. Kamu memenuhi namamu sebagai kakak tertua sekte Tang. Bebe terkekeh dan berkata, Qiu, apakah kamu akan membawa Wo Yuhao kembali ke sektemu? Kita telah menunda masalah ini selama beberapa waktu dan aku minta maaf untuk itu. Tolong bantu aku meminta maaf kepada pemimpin sektemu. Nan Qiu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Aku sudah memberitahu ibuku dan dia berkata bahwa kultivasi lebih penting dan kita bisa pergi kapanpun. Ibuku kembali ke sekte kami sekitar setengah bulan yang lalu. Aku pernah mendengar bahwa kota naga, di mana sekte naga bumi berada, telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Ryu. Dan dia ingin kembali untuk berurusan dengan beberapa masalah administrasi. Dia akan menarik semua sumber daya sekte saat ini dan mentransfernya ke Shrek. Wo Yuhao terkejut sesaat ketika dia mendengar bahwa Kekaisaran Ryu telah menaklukkan kota naga. Dia berbalik ke arah Bebe dan berkata, bagaimana perangnya, kakak tertua? 1 bulan adalah waktu yang cukup lama dan situasi mereka bisa berubah dalam sekejap mata. Bebe berkata, jangan khawatir adik junior.
Situasinya dianggap relatif stabil. Sejak kalian membantu Starlo menerobos perimeter pertahanan Mingdo, Starlo telah melepaskan serangan di semua sisi terhadap wilayah Kekaisaran Ryu. Meskipun momentum tidak terlalu cepat, mereka telah berhasil mengganggu Kekaisaran Ryu sehingga mereka tidak punya pilihan selain memanggil kembali tentara mereka untuk memperkuat wilayah sendiri. Tekanan pada Kekaisaran Tianhun telah berkurang. Kekaisaran Tianhun dan bala bantuan Kekaisaran Dowling telah bertemu dan mereka mencoba yang terbaik untuk melawan tekanan Kekaisaran Ryu. Meskipun Kekaisaran Ryu masih menaklukkan lebih banyak tanah, kecepatan mereka telah sangat lambat. Ini memberi kami waktu. Woyuha menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata BB. Sepertinya Kekaisaran Starlo cukup efektif. Limit Dolo memang kuat, tetapi Dewa Kematian Dolo tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menutupi seluruh medan perang. Sebelum mereka pergi saat itu, Adipati Rema Putih telah memutuskan arah mereka untuk membelah dan menaklukkan sehingga mereka dapat menargetkan lokasi di mana Kekaisaran Ryu tidak memiliki tentara dan karenanya menghancurkan semua legiun di daerah-daerah itu. Mereka melecehkan Kekaisaran Ryu di daerah besar dengan tim kecil. Kekuatan individu Yesisui sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menutup setiap titik. Ini harus menjadi strategi pertempuran yang efektif. Adipati Rema Putih tidak kalah dengan komandan Kekaisaran Ryu dalam hal strategi dan taktik. BB berkata, meskipun kamu tidak mungkin bertemu dengan pasukan utama Kekaisaran Ryu dalam perjalananmu, kalian harus berhati-hati. Kalian masih harus berhati-hati. Kalian harus membantu pemimpin Sekte Naga Bumi kembali ke kota Shrek sambil menjelajah daerah misterius mereka. Kyukyu jangan tidak masuk akal atau bermain-main dengan Woyuhao. Apakah kamu mengerti? Kalau tidak, aku akan membatasimu ketika kamu kembali. Dan Kyukyu menjulurkan lidahnya dan berkata, difahami kakak tertua, tidak bisakah kamu melihat betapa taat dan menyenangkannya aku saat ini? BB menatapnya ketika dia berusaha untuk bertindak seolah-olah dia sedang sedih. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kau taat dan menyenangkan, kasihanilah surga dan lindungilah kami. Baiklah, pergi dan berkemas, lalu kalian bisa pergi. Nan Kyukyu berbaik dan pergi dengan semangat. Dia sudah tak sabar ingin keluar untuk bermain dalam waktu yang lama. Woyuhao memilih untuk tetap tinggal. Dia bisa tahu dari mata BB bahwa kakak laki-laki yang tertua memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Yuhao, bantu aku mencari Kaisar Biru Perak ketika kamu pergi ke Kekaisaran Tianhun. Dan jika itu memungkinkan. Matanya penuh dengan kesedihan dan frustasi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia tahu bahwa peluang mereka untuk menemukan Kaisar Biru Perak sangatlah kecil. Matanya penuh dengan kesedihan dan frustasi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia tahu bahwa peluang mereka untuk menemukan Kaisar Biru Perak sangatlah kecil. Pada akhirnya, hutan Stardust sangat membantu, tetapi mereka masih belum menemukan apapun. Yang mereka lakukan adalah memberikan petunjuk bahwa binatang roh tertentu telah melihat Kaisar Biru Perak dalam Kekaisaran Tianhun. Itulah sebabnya BB memberitahunya ke Woyuhao. Woyuhao mengangguk dan berkata, pasti, apakah Anda memiliki petunjuk kuat mengenai Kaisar Biru Perak, kakak tertua? BB berkata, aku tidak memiliki petunjuk yang tepat. Seseorang dari hutan Stardust menyebutkan beberapa monster roh telah melihat Kaisar Biru Perak di Kekaisaran Tianhun. Tetapi kami tidak memiliki petunjuk yang pasti. Oh ya, jika kamu punya waktu, kamu dapat juga mengunjungi hutan matahari terbenam. Aku telah menyimpan bulu besar dan bulu kecil di sana dan sudah lama aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Bulu besar dan bulu kecil adalah dua beruang cakar teror emas gelap yang telah diselamatkan oleh Woyuhao dan Wang Yuer dari Mas Roh Jahat sejak lama. Baiklah, aku akan memeriksanya. Woyuhao mengakui. Dia langsung teringat akan Wang Yuer. BB melirik Woyuhao dan berkata, Yuhao, aku mendengar bahwa Tang Wutong telah sering mengunjungimu ketika kamu sedang bermeditasi. Pernahkah kamu melihatnya? Dia bahkan menemukan alasan untuk datang ke Sekte Tang belum lama ini untuk mencarimu. Woyuhao tertegun sejenak dan gambaran Tang Wutong melesat muncul di kepalanya. Dia mengaku dan berkata, aku sudah bertemu dengannya. BB merenung sejenak. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun dia tiba-tiba tampak sangat ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menyimpan kata-katanya sendiri. Baiklah, junior kecil. Hati-hati di jalan dan kembali secepat mungkin. Jika kamu tidak dapat menemukan Kaisar Biru Perak, lupakan saja. Adapun bulu besar dan bulu kecil,
Kamu harus memberitahu mereka untuk tidak menghancurkan herbal abadi di sekitar sumur api es ini yang Wo Yuhao mengangguk. Wo Yuhao dan Nan Qiu Qiu meninggalkan sekte Tang di pagi hari berikutnya dan langsung menuju ke Kaisaran Tianhun. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.